Kak, kalau bepergian mendapati waktu sholat dan dicek ternyata di celana dalam ada keputihan bagaimana? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan membahas dulu mengenai hukum keputihan atau rutubatul farji. Keputihan atau rutubatul farji itu hukumnya memang diikhtilafkan oleh para ulama. Artinya memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Nah, tapi nih ada ulama yang justru merinci hukum dari keputihan ini. Di antaranya ada Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum keputihan yang diperinci oleh Imam Ar-Romli sebagaimana ditukil oleh penulis kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Kita langsung saja ke kitabnya. Nah, ini kitab Al-Ibanah wal Ifadhah halaman 21 di sini ya. Hukum dari ringkasan dari hukum rutubatul farji atau keputihan, kalau si keputihannya itu keluar dari bagian dohir farji itu bagian luar farji, maka bukan najis, falaisat binajisatin, bukan najis hukumnya, berarti suci, walayan kudul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Kemudian wa in kharajat minabatin, tapi kalau keluarnya ini asal si keputihan ini berasal dari bagian dalam farji, maka membatalkan wudu dan hukumnya najis. Begitu. Nah, ini sudah saya buatkan ya tabelnya seperti ini. Ini keputihan buat Imam Romli. Kalau berasal dari farji dalam itu apa? Farji yang tak terlihat saat jongkok, itu disebut farji dalam. Kemudian ada lagi pembagian yang kedua, ada berasal dari farji luar. Farji luar itu apa? Atau farji dohir adalah farji yang terlihat saat jongkok. Nah, kalau keputihan berasal dari farji dalam, itu hukumnya najis dan membatalkan wudu. Cirinya bagaimana? Keputihan yang asalnya dari farji dalam, cirinya keputihannya putih dan kental. Kenapa kok hukumnya najis dan membatalkan wudu? Karena dikiaskan pada madhi. Sementara madhi itu hukumnya najis dan membatalkan wudu, dan madhi juga asalnya dari bagian dalam ya, bagian dalam tubuh ya. Sekarang bagaimana kalau keputihan itu berasal dari farji luar? Kalau berasal dari farji luar itu hukumnya suci dan tidak membatalkan wudu. Nah, cirinya bagaimana keputihan yang suci dan tidak membatalkan wudu? Cirinya bening dan encer. Nah, ini hukum keputihan dihukumi suci ini dikiaskan pada keringat. Kenapa? Karena keringat asalnya dari bagian luar tubuh dan keringat ini cirinya bening dan juga encer. Lalu bagaimana jika ragu-ragu nih? Ini keputihan berasal dari bagian zohir atau bagian luar farji ataukah dari bagian dalam farji? Jawabannya jika ragu asalnya dari dalam atau dari luar, karena kita tuh nggak tahu ya ini dari dalam atau dari luar, karena sifatnya ini kok putih tapi ini encer gitu, atau ini bening tapi kental, maka ini tidak membatalkan wudu ya. Selama kita ragu ya, gak yakin dari dalam, ragu entah dari dalam entah dari luar, maka hukumnya adalah tidak membatalkan wudu dan juga tidak najis, berarti hukumnya suci. Lalu bagian dohir farji itu bagian yang mana? Bagian dohir farji atau bagian luar farji adalah bagian farji yang wajib dibasuh ketika mandi wajib dan istinja atau cebok ya, atau biasa disebut bagian farji yang terlihat ketika jongkok. Sementara bagian farji dalam atau farji batin adalah bagian farji yang sebaliknya dari yang ini nih, artinya farji yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib dan istinja. Dan juga farji dalam itu adalah bagian farji yang tidak terlihat ketika jongkok. Ini dalilnya ada keputihan najis, ada keputihan suci, dalilnya itu dari mana? Dalilnya itu karena dikiaskan ya. Begini, kita tahu kan madhi ya, madhi itu najis dan membatalkan wudu secara ittifaq, dan sifatnya madhi itu berasal dari bagian dalam tubuh. Nah, maka ketika ada rutubatul farji atau keputihan asalnya dari bagian dalam, maka itu dikiaskan dengan madhi ya. Hukumnya seperti madhi, berarti hukumnya najis dan membatalkan wudu. Sementara apabila keputihan ini berasal dari bagian luar tubuh, maka ini justru menyerupai keringat. Sementara hukum keringat adalah suci dan tidak membatalkan wudu. Dan ketika kita ragu ya, ini suci apa najis, ini batal wudu atau tidak, maka yang yakin itu tidak bisa dihilangkan oleh yang ragu ya. Yang yakin kan cairan tubuh
asal hukum asal cairan tubuh adalah suci selama belum terbukti berasal dari bagian dalam. Gitu. Karena cairan tubuh hukum asalnya suci sebelum terbukti dengan yakin dari bagian dalam, maka berarti ketika ragu ya kita kembalikan hukum asal. Berarti suci, hukum asalnya suci. Dan yang jadi asal antara batal wudu atau tidak, yang jadi asal adalah tidak batal wudu. Itu. Jadi kalau ragu najis apa suci, batal wudu atau tidak, maka hukumnya adalah suci dan tidak membatalkan wudu. Nah, sekarang kita ke jawabannya nih. Kalau yang ada di celana dalam kakak itu adalah keputihan yang bening, kemudian encer, berarti kakak yakin, oh ini berasal dari farji luar nih. Kalau berasal dari farji luar berarti suci dan tidak membatalkan wudhu. Maka aman, ini si celana dalam tidak disucikan pun tak apa-apa. Dipakai sholat juga tak apa-apa, hukumnya tetap sah karena suci gitu. Sementara kalau yang ada di celana dalam itu keputihannya putih dan kental, ya kakak jadi yakin nih, oh ini berarti dari farji dalam nih. Karena berasal dari farji dalam berarti najis dan membatalkan wudhu. Sehingga ini celana dalam harus kita sucikan. Yang disucikan itu cukup bagian celana dalam yang terkena keputihannya. Tidak perlu seluruh bagian celana dalamnya kita sucikan, nantinya basah semua. Cukup kita kucek, kita bersihkan pakai air ya, kita kucek-kucek sampai hilang ya. Itu sih keputihannya, dari mulai rasanya, warnanya, aromanya sampai hilanglah intinya zatiahnya. Nah, setelah itu dibasuh dengan air maka hukumnya suci. Ya, kalau sudah suci berarti mau dipakai lagi tak masalah, mau dipakai sholat juga tak masalah karena hukumnya suci. Dan karena ini keputihannya najis dan membatalkan wudhu, maka kakak wajib untuk istinja atau cebok. Nah, setelah istinja kakak harus wudhu. Karena apa? Wudhu kakak batal. Karena keputihan yang putih dan kental itu membatalkan wudhu juga najis. Tapi gimana nih kalau dicuci bagian yang ada keputihannya nanti basah, nanti gak nyaman. Yaitu resiko daripada nanti sholat kita tidak sah ya. Karena kalau mau dipakai lagi celana dalamnya, itu celana dalamnya harus disucikan dulu gitu. Makanya ini resiko ya, daripada kita pakai celana dalam yang najis, yang justru membuat sholat kita tidak sah. Nah, ada solusi nih. Kalau memang kita lagi keputihan dan keputihannya itu yang cirinya putih dan kental, kalau bepergian itu celana dalamnya atasnya pakai panty liner atau pakai pembalut. Supaya apa? Bila mana nanti ada keputihannya cukup kita ganti si pembalutnya atau panty linernya. Setelah diganti bisa ganti pakai pembalut yang suci lagi atau gak pakai panty liner lagi, pakai celana dalamnya aja. Celana dalamnya kan gak kena sama keputihannya, berarti kan suci. Dipakai sholat pun tak masalah begitu. Nah, lalu bagaimana kalau keputihan yang ada di celana dalam ini yang cirinya itu bening sih tapi agak kental sehingga kita ragu apa ini berasal dari farji dalam atau berasal dari farji luar. Nah, sudah dibahas tadi, ketika ragu maka kembalikan ke hukum asal. Berarti hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Sehingga kakak tak mensucikannya pun tak apa-apa, kakak pakai sholat juga tak apa-apa. Kemudian karena tidak membatalkan wudhu, kakak tidak wudhu lagi pun tak apa-apa kalau memang sebelumnya sudah punya wudhu. Tapi kalau mau wudhu lagi itu jauh lebih baik karena berarti itu kakak ihtiyat atau berhati-hati. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mudah difahami.